Oke, sekarang kita bakalan belajar materialize CSS. Kita bakalan belajar desain sedikit ya. Tapi nanti kalau misalnya banyak yang minat, kita bakalan lanjutin bertahap satu persatu. Seperti biasa, kita buka Getting Start. Nah, kalau kita mau download materialize, kita bisa klik di sini. Atau untuk SASS, kita bisa klik di sini. Sama juga untuk biasanya ya, framework CSS ada CDN untuk memudahkan kita coba-coba dulu gitu, atau supaya gampang lah. npm juga ada, npm install, bower, dan lain-lain. Nah, untuk struktur folder dikasih contoh seperti ini. Itu sebenarnya bebas ya, sesuai kita. Nah, untuk indeks HTML-nya, HTML setup, simpelnya seperti ini. Yang terpenting adalah kita load CSS-nya, materialize, dan juga kita load JavaScript-nya. Nah, untuk template-template kita bisa lihat di sini. Yang dikasih contoh sama materialize. Sekarang kita akan membuat struktur foldernya. Apa aja folder yang kita butuhin dan file-file apa di dalamnya. Ini bebas ya, balik lagi ke kita masing-masing, tapi umumnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat sebuah folder, di dalamnya ada index.html, seperti biasa ya, indeks yang akan diakses pertama kali. Kemudian kita buat folder CSS untuk styling kita, file-file stylenya, termasuk material CSS. Kemudian kita buat folder JavaScript untuk JavaScript yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita buat font, kita buat images ya, untuk gambar-gambar, dan yang terakhir adalah fonts. Nanti kita masukkan font-font yang kita butuhkan seperti font Google dan lain-lain. Kemudian kurang lebih begini struktur foldernya, sederhana. Saya akan coba buat struktur HTML-nya di indeks HTML. Kalau kita lihat di dokumentasi, kita perlu ngeload CSS-nya materialize dan juga materialize.js. Nah, pertama kita copy dulu linknya, link di CDN-nya ya. Kita bisa akses dari browser dan kita bisa copy nama filenya untuk kemudian kita buat sebuah file dengan nama file tersebut, materialize min.css. Kemudian kita copy isinya, kita copy dan kita letakkan ke file yang barusan kita buat. Nah, begitu caranya. Sama juga dengan JavaScript, nanti materialize.min.javascript dan fontnya. Oke, kita lakukan hal yang sama pada JavaScript. Kita copy src-nya, URL-nya. Kemudian kita akses dari browser untuk lihat konten JS-nya ya. Kita copy nama filenya. Kita buat sebuah file baru dengan nama yang tadi kita copy, dan kita copy juga kontennya, JavaScript-nya ya, code-nya. Setelah sudah kita simpan, kita tutup. Nah, sekarang kita akan coba berlakukan untuk icons, karena kita ntar butuh icon-icon kan, kayak misalkan icon add atau icon home. Nah, itu kita butuh load dulu fontnya. Nah, materialize ini kalau dari dokumentasinya dia menggunakan Google font.google APIs ya. Nah, ini kita bisa akses URL juga, sama kayak cara yang tadi persis masih. Kita copy paste ke browser, kita copy isinya ya kan. Nah, kita buat sebuah file .css, fonts.css gitu ya misalkannya, icons.css misalnya. Nah, kita paste kontennya, file CSS-nya. Udah selesai. Nah, cara penggunaannya seperti itu. Class material icons. Oke. Sekarang kita udah bisa bikin struktur foldernya seperti ini, kurang lebih sama. Nah, sekarang kita akan bikin codingan index.html ya. Kalau di Visual Studio Code, tanda seru enter. Nah, dia langsung jadi struktur foldernya ya. Tapi kalau untuk text editor lain atau teman-teman yang bisa ketik, kita bisa ketik satu-satu dari doctype HTML, tag HTML, di dalamnya ada tag head ya kan. Seperti itu, satu persatu. Ada head, di dalam head ada tag title,
title. Nah, seperti itu. Sedangkan nah, kita tulis title di sini. Nah, title ini nanti yang akan muncul di bar ya, barnya browser. Kita save dulu dan kita buka index.html di browser. Maka muncul tes. Nah, itu adalah title dari yang kita code tadi ya. Selanjutnya, tugas kita adalah load materialize.css-nya itu yang tadi kita udah buat dan kita simpan. Nah, di Visual Studio Code saya buat ada seru ya untuk struktur HTML ya. Nah, sama kayak tadi, kita ganti title-nya aja. Misalnya kayak first design. Selanjutnya kalau kita akses, nah sama kayak tadi ya, udah berubah ya. Ini sama, saya cuma mengulangi aja. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah load CSS-nya dengan perintah link. Nah, ini contohnya kalau di materialize-nya ya. Link CSS, filenya kemana? CSS materialize.min.css. Nah, ini kalau kita copy ya, kita paste di sini. Nah, seperti ini code-nya. CSS materialize.min.css. Selanjutnya, nah ini udah pas ya pennya. Kalau kita akses dari browser, kemudian kita cek inspect page source ya, view page source itu ya, shortcutnya ctrl-u. Nah, kalau kita klik file CSS dia akan kebuka tuh, sama kayak yang tadi kita lihat di CDN ya, cuma bedanya sekarang udah masuk di struktur folder. Sama halnya dengan JavaScript, kita paste di sini script src. Kalau mau ketik sendiri JS, nah arahkan ke file JS nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk memastikan udah benar ya path-nya. Klik, nah akan terakses file JavaScript-nya. Itu tips saja buat memastikan bahwa kita nggak salah path ya, dan JavaScript udah load dengan baik. Dah, kita udah set CSS, sudah set JavaScript. Sekarang kita akan coba ya bikin navbar dulu, navigation bar. Kita bikin navbar yang sederhana, kurang lebih seperti ini. Ada menu-menu, ada logo, nanti logo itu bisa diganti image sih. Nah, ini contoh-contoh code-nya. Bisa lihat di dokumentasinya. Nah, ini contoh code-nya, kita langsung code aja. Kita langsung buat code-nya di index.html. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, kita akan bikin pertama remark-nya dulu ya, keterangan ya, bahwa ini adalah navbar. Ini navbar. Selanjutnya ini keterangan aja sih, ini keterangan. Ini nggak akan dijalankan nama code. Selanjutnya kita bikin tag namanya nav, dan setelah kita coba, kita refresh ya. Nah, akan langsung ada kotak pink kayak gini nih. Ini defaultnya dari materialize. Warnanya pink, kotak. Nah, kalau kita coba tambahkan teks, kita coba refresh, nah ada teks di situ. Nantinya menu-menu ada di dalam sini, nav sini. Menu dan logo ya. Selanjutnya kita bakal coba ikutin code-nya. Dia ada bikin div. Kalau VS Code titik aja ya kalau bikin div class. Titik nav wrapper. Nah, kita coba lagi masukkan teks untuk memastikan bahwa ini code-nya benar, berubah. Kita refresh lagi. Nah, tuh ada perubahan ya. Nah, di dalam div inilah kita letakkan logo kita dengan href. Kita letakkan menu-menu kita dengan ul dan list ya. A dengan kelas brand logo, dengan kelas center artinya di tengah ya. Terus kita tulis teks aja dulu, logo. Oke, logo here kita coba ya, berubah. Nah, di tengah langsung ada logo tuh. Nah, kalau full screen-nya kayak gini. Kita coba lanjut lagi. Sekarang kita tugasnya bikin menu ya, yaitu dengan ul unordered list, kemudian dengan di dalamnya ada tag list. Nah, ini kita kasih ID dulu, ID nav mobile, class left, class height on mat and down. Jadi ketika resolusinya medium dan down, dia akan di hide ya, nggak ditampilkan. Baru kita buat listnya, menu-menunya, list di dalamnya href supaya bisa diklik gitu ya nantinya ya. Href, kita bikin arahnya ke pagar dulu aja kali ya. Nah, jadi dia kalau diklik nggak kemana-mana, tulisan aja.
Nah, kalian bisa copy nanti listnya atau tulis juga lagi, tambahin. Nah, misalkannya about us, kontak us. Nah, coba kita akses, kita refresh. Nah, ini nggak ada. Nah, kalau kita full screen ada. Karena dia di hide ketika medium dan down, hide on mat and down ya. Nah, kalau full screen sama di kecilin layarnya itu hilang tuh menunya. Nah, nanti kita akan bikin ketika resolusi kecil, menunya diakses dalam bentuk yang strip 3 itu, hamburger itu. Pakai icon menu namanya. Nah, ini kalau resolusi tab dia muncul deh. Resolusi mobile hilang, resolusi browser muncul. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut lagi. Kita bikin list lagi. Home ya, biasanya kan ada klik home supaya dia balik ke halaman utama. Nah, kita bisa kasih kelas aktif ya. Nah, kita full screen. Kalau kita lihat belum aktif tuh kelas itu ya. Harusnya kalau aktif dia warnanya beda. Ternyata aktifnya kita letakkan seharusnya di li-nya. Tag li-nya bukan a-nya. Nah, di list ini kita kasih kelas aktif, kita coba. Nah, dia akan berubah warna sendiri, menandakan itu sedang aktif. Nah, selanjutnya kita akan bikin kayak gini nih, hamburger. Strip 3 itu ya, hamburger. Kita coba bikin code-nya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini kalau mau dibikin fix navbarnya, dikasih kelas navbar fix. Oke, kita lihat dulu code-nya. Nah, kalau mau bikin ada drop down dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan ngeload iconnya karena kita akan menggunakan icon ya. Tadi kita belum load icon.css-nya. CSS di font icons.css. Karena kita butuh icon hamburger itu kan, yang strip 3 itu kan, itu dari icon. Kalau kita view page source lagi, klik, nah udah ke load. Artinya udah benar ya. Nah, ini logo tadi kita bisa ganti icon juga nih. Saya dari icon, kelas material icons, terus di ukurannya large, kita tulis add misalnya. Nah, tuh, jadi icon plus. Kita bisa cari-cari tuh icon-iconnya nih. Nih, kita bisa cari di icon sini. Kita bisa lihat icon apa aja sih yang tersedia. Nah, kita bisa pilih salah satu icon. Nah, itu keterangannya adalah yang kita letakkan di dalam tag i nantinya. Nah, misalnya kayak ini kue nih, cake. Saya tinggal letakkan cake di situ. Cake. Nah, kemudian untuk ukurannya kita juga bisa sesuaiin ukuran fontnya ya. Misalkannya warna dulu, kayak warnanya kita ganti jadi biru, color blue. Nah, cuma ini aneh ya, biru sama pink ya. Kita hapus saja ini kelas large-nya karena sepertinya nggak efek ya, nggak pengaruh. Kita ganti lagi kue. Nah, itu putih ya, maksudnya warnanya nggak saya ubah-ubah. Itu tadi saya beri contoh doang kalau misalnya mau ngubah jadi warna biru gitu. Nah, untuk size, nah ini kita bisa ubah-ubah juga nih size iconnya. Misalnya large-nya saya hapus, saya mau bikin size-nya sesuai saya sendiri gitu, keinginan saya sendiri, karena nggak ada perubahannya nih tuh ketika saya kasih kelas large. Mungkin ada sesuatu yang salah ya. Nah, padahal benar i kelas large kan, harusnya udah sesuai, berubah tapi nggak berubah. Oke, sekarang saya ganti dulu warna navigasinya jadi biru. Nah, saya maksudnya misalnya kalau kita nggak mau warna pink, kita mau ganti warna biru, kita tinggal kasih kelas blue aja.
Terus kita misalkannya kasih font size nya di icon, style font size jadi 4 M ya. Nah tuh kegedeannya kita kecilin lagi 2 misalnya. Nah kurang lebih begitu. Jadi icon ini kita bisa ubah-ubah juga sih font size nya ya. Mungkin sebutnya bukan icon deh, font gitu ya. Kemudian kita bakalan bikin hamburger itu, hamburger yang strip 3 tadi. Code-nya seperti ini. Nah sama ujung-ujungnya icon juga kan itu. Cuma kita bungkus dalam bentuk A href ya, supaya ketika diklik dia ada kebuka ntar menu-menu untuk versi mobile-nya. Kita bikin dulu A, href-nya biarin kepagar dulu. Cuma kita bikin data target, nanti tujuannya apa? Ketika kita klik iconnya dia akan ngebuka kemana targetnya gitu. Nah data target ini dalam bentuk ID ya, jadi nanti targetnya adalah ID-nya yang mobile demo. Nah itu, jadi harus ada tujuannya targetnya. Nah ketika diklik kebuka lah tuh nanti ul itu. Nah cuma ditambahin kelas di sini yaitu setNav trigger ya. Tambahin kelas setNav trigger. Nah ini udah dari material UI-nya kalau kelas-kelas ini ya. Di dalamnya kita buat icon, yaitu icon hamburger yang tadi sih. Selalu icon kelasnya material icons. Kemudian di dalamnya icon apa gitu. Iconnya kalau kita lihat di isinya menu. Itu sebutnya menu ya, yang hamburger tadi. Ketika kita akses, kita refresh, kita coba ya. Nah, ketika resolusinya kecil, menu yang list tadi di hide dan hamburger tadi muncul. Tugas kita adalah bikin list untuk versi mobile-nya. Jadi ketika di hide, tampil hamburger, ketika diklik hamburger, kebuka menu-menu untuk versi mobile-nya. Nah ini setNav list menu, kita kasih keterangan aja ya biar code kita lebih bisa dibaca. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya ini sama kayak yang di atas ya. Kita bikin uli, cuma bedanya ditambahkan class setNav ya. Sama ID mobile demo. Karena apa? Ketika hamburger tadi diklik, nah ini mobile demo tuh. Sama ya, harus sama ya. Jadi ketika A-nya diklik mobile demo tadi, ikonnya klik, langsung kebuka uli yang di bawah itu. Jadi gitu tujuan data target ya, nyari by ID-nya. Kemudian kita bikin list seperti biasa, uli A yang gitu ya, kayak tadi yang biasa. Kita copy paste saja, kita ubah-ubah. Ada home, ada about us, ada contact us. Oke, kita coba apakah udah bisa. Sebentar, ini di reload aja, ada kesalahan, dia nggak bisa di refresh deh ini ya. Nah cuma kalau di reload mau ini juga aneh, komputer saya aneh. Nah ketika kita reload, oke, kita cek klik, nggak bisa ternyata. Nah kenapa? Karena kita perlu menginisiasikan JavaScript-nya, karena ada interaksi di sana kan. Ketika diklik mau kebuka yang di sebelah kiri itu setNav itu kan, maka kita scroll dulu, kita cari. Nah ini di bawah dia adanya, sebentar kita full screen dulu. Nah ini dia, kita perlu menginisiasikan init ya, si mSetNav nya. mSetNav adalah materialize setNav, itu udah ada dari sananya. Kita membuat inisiasinya ketika DOM content loaded, maksudnya ketika DOM-nya udah, kontennya tuh udah sepenuhnya keload lah gitu intinya. Jadi ketika udah ada DOM-nya udah keload, barulah kita ngeinisiasiin si setNav-nya. Karena kalau belum, nanti yang ada error. Nah jangan lupa kita buat strip dulu js navbar.js. Nah ini kita baiknya buat file sendiri. Nah di file inilah kita coding. Jadi file navbar.js ini untuk ngehandle navbar gitu. Nah kita tambahkan event listener ketika DOM-nya keload. Kita nambahin codingan di dalamnya, yaitu
m.sitenav.init. Sebentar, itu bukan m uncertain, itu harusnya m aja ya, itu autocomplete itu m. Nah, jangan lupa juga kita harus kasih tahu DOM-nya yang mana. Kita buat sebuah variabel setNav, kita dokumen query selector all, kita harus select yang mana sih selektornya gitu. Kita kelas, nah ini nih selektornya yang ini, kelas setNav ini. Nah, kalau kelas itu di JavaScript selektor itu dikenal sebagai titik. Kalau kelas, kalau ID pagar. Nah, kemudian msetNav init baru variabel yang tadi kita buat klik. Ini nggak bisa di refresh ya, di reload aja deh. Klik, nah muncul ya. Keren ya, simple banget ya. Bikin only, bikin JavaScript init, langsung jadi setNav. Klik, langsung ada menu-menu yang tadi kita buat. Jadi itu sih. Sementara kita coba itu dulu nih. Nah, nanti yang lainnya bisa lihat-lihat lagi nih dokumentasinya. Kita bakal belajar komponen yang lain-lainnya. Kalau kalian pada tertarik untuk kelanjutannya, seperti bikin cards, seperti ini tuh. Itu juga sama gampangnya.